Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan masih mengganggu Pak Menteri di tengah kesibukannya. Baik Pak, tadi juga bicara mengenai imigrasi gitu. Yang menjadi persoalan apa sih? Karena kalau kita lihat juga masih banyaknya pengawasan terutama untuk warga negara asing. Ya. Jadi soal warga negara asing ini kadang-kadang terlalu banyak hoaxnya. Memang harus kita melakukan pengawasan. Memang ada pertambahan masuknya orang asing karena memang kebijakan kita membebaskan visa terhadap turis ya. Terhadap turis ya. Tapi apa yang dikatakan kira-kira kita sudah diserbu jutaan tenaga kerja ilegal ini kan bagaimana ini? Emangnya 2 juta itu apa gitu ya? Kan ada beberapa lah. Di mana-mana pun terjadi itu. Bahwa kita harus mengawasi ya. Persoalannya juga kita harus mengundang investasi. Yang banyak salah satunya yang meminta investasi itu adalah China. China itu selalu mensyaratkan turnkey project. Turnkey project itu adalah mereka kerjakan semua, kemudian selesai kembalikan. By project begitu by project. Nah, mengapa tukang batu? Mereka kan uang. Tukang batu yang mereka hire itu kan lebih cepat katanya, lebih produktif, lebih ini. Tukang masak ya karena memang kalau kita kasih tukang masak kita yang dia masak itu berbeda, taste-nya beda. Jadi ini semua kan persoalan-persoalan yang as long as mereka punya izin, as long as punya sesuai dengan tahapan pemasukan orang itu berapa kembali berapa, itu oke-oke saja. Saya boleh mengatakan ya, kemarin datanya kita itu enggak sampai berapa puluh ribu lah orang asing, orang China lah katakan sampai 30 ribu, 21 ribu. Kalau kita membandingkan kita, saya dengan ibu kemarin, ibu Menlu pergi ke Kuching saja, di sana kan 200-an ribu. Di Malaysia semua lebih dari hampir 3 juta, 2 juta lebih. Hanya di Malaysia TKI kita. Di Hong Kong 200 ribu, di Taiwan, di Singapura, di negara-negara lain, kita itu banyak bekerja di sana. Ya. TKI. Dalam dunia yang global, selama kita melakukan pengawasan yang baik, memang ada yang melakukan tindak pidana, cybercrime, sudah kita tindak, kita kirim. Saya pernah ada video orang-orang yang melakukan kejahatan itu di China ditembak mati. Mereka nggak ada kompromi. Jadi ada sindikat cybercrime di sini yang menipu triliun rupiah warga negara China di sana. Ketangkap di sini, dilakukannya di sini, dan itu di sana. Mereka minta supaya ekstradisi. Kita itu mendapat hukuman yang sangat berat karena hukum di sana itu sangat keras sekali. Karena menipu rakyatnya kan. Tapi kan di Indonesia itu bisa sekeras itu. Kenapa? Ya, itu kan berbeda filosofinya kan. Berbeda filosofinya. Sebetulnya crime rate di kita ini dibandingkan beberapa negara lain, dia belum termasuk yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu kan Malaysia, USA, Brazil, beberapa negara lain, rasionya ya, rasionya. Tadi mungkin juga sekaligus kalau kita coba refleksi selama 3 tahun gitu pemerintahan Jokowi, termasuk untuk penegakan hukum di Indonesia ini sejauh ini, kalau dari Bapak apa yang masih terasa ganjalannya gitu Pak? Atau saya ini yang sangat concern adalah perkembangan narkoba, perkembangan tingkat narapidana, tahanan narkoba yang tiap hari bertambah secara signifikan. Ini yang kalau kita tidak punya paradigma baru melihat persoalan ini, ini lapas akan suatu saat meledak. Panas, sumpek, apalagi tidak ada remisi, PB, ini akan meledak. Dan akhirnya mereka juga kadang mengendalikan dari lapas sendiri. Nah itu yang sekarang kami akan buat sekarang di Nusa Kambangan yang mau saya ajak Pak Kapolri, Pak KBNN, kita sudah punya tempat di situ untuk teroris yang sudah, untuk bandar besar itu di Lapas Batu. 2 CCTV 24 hours, 1 orang 1 kamar,
betul-betul sangat strict. Itu betul-betul orangnya kita assessment, orang petugasnya kita assessment, kita kerjasama dengan bantuan polisi, BNN kita minta kerjasama untuk mengawasinya supaya jangan lempar tanggung jawab terus. Iya, belum ada oknum-oknum dari lapas sendiri. Makanya, yang juga terlibat. Jadi satu hal yang saya barangkali perlu beritahu. Di lapas itu lebih banyak kurir daripada bandar daripada pemakai. Heran ya? Iya. Masa lebih banyak toko daripada pembelinya, pasarnya. Nah, itulah pendekatan penegakan hukum kita menjadi tanda tanya. Ini harus kita reform. Undang-undang narkotika harus kita reform. Kita sedang mempersiapkan itu sekarang. Kalau kita tidak melakukan itu, saya kira ada ledakan-ledakan. Terus-terusan ditangkap tiap hari. Terus bertambah. Dan bandar ini akan terus menciptakan apalagi yang di luar. Itu namanya international syndicate. Karena ini uang besar, they don't care terhadap orang Indonesia. Yang penting orang Indonesia itu dia supply. Dan yang mati bukan dia, karena dia di luar sana tinggal ongkang-ongkang jual. Yang middleman-nya ini yang middleman-nya ini yang menjadi tapi dia akan cari orang, nipu orang untuk ngantar barang, bisa memasukkan barang melalui barang ekspor, segala cara mereka lakukan karena menyangkut uang lebih mahal dari emas per kilogramnya. Orang aja beli emas ini dengan segini kita sudah bisa kaya raya. Yang paling susah kalau orang-orang miskin seperti ibu-ibu yang saya jelaskan. Saya nanti akan tunjukkan sebuah video. Memang dia bawa ganja dari Aceh, ibu-ibu yang sudah tua, dia tidak tahu barang apa, dia tergiur dengan angka yang katanya cuma berapa juta, ini bawa ini barang, diantar ke suatu tempat. Lihat ibu-ibu yang sudah tua ini, melihat uang segitu gedenya, dia masuk dan lebih 5 tahun, 5 tahun tidak bisa remisi, ngurus remisi harus pakai ngurus JC itu persoalan. Justice kolaborator karena episode paper. Kemarin saya bertemu dengan Karutan Karo, 70% yang di lapas dia katanya di hutan dia itu narkoba. Di Medan itu 70-60% selalu narkoba. Jadi ini soal-soal yang harus kita hadapi. Harus ada perubahan pendekatan. Nah, kalau masalah mengenai proses penyelesaian pelanggaran HAM ini bagaimana nih? Karena kan menjadi serba salah juga nih untuk pemerintah. Sebetulnya kita kan sudah berulang-ulang melakukan pertemuan, berbicara dengan Komnas HAM. Beberapa waktu lalu kita bertemu, ada konsep Dewan Kerukunan Nasional, karena masalahnya di tingkat mana kita selesaikan? Mengurutnya apakah sampai ke 65? Apakah hanya Trisakti? Apakah hanya kasus Papua, Wasior dan lain-lain? Semuanya. Kalau di Papua memang penegakan hukum harus dilakukan. Karena ini dan kita harus sepakat soal itu.